Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rohim. Kali ini saya ingin membahas tentang tanaman jambu air kombinasi. Maksud dari kombinasi ini adalah satu pohon bisa kita tempelkan beberapa varietas atau sambungkan beberapa varietas. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan video saya ini, jangan lupa yang belum subscribe channel Bang Rohim, yuk klik subscribe agar nanti saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Kita masuk ke pembahasan. Buat teman-teman yang punya tanaman jambu air satu jenis, atau katakan punya tanaman jambu air satu yaitu madu deli ya, atau citra yang sudah banyak dikenal, kalian ingin menempelkan atau kalian pengen punya banyak jenis jambu air, sedangkan lahan kalian itu sempit, atau kalian hanya punya satu pohon, bisa kalian lakukan, bisa kalian dapatkan satu pohon banyak jenis dengan cara sambung sisip atau mengokulasi ya. Dari satu pohon tersebut bisa kita tempelkan lebih dari dua teman-teman, bahkan 16 jenis dalam satu pohon. Balik lagi tergantung dari besarnya pohon ya teman-teman. Bagaimana cara penyambungannya? Seperti ini ya teman-teman. Langkah yang pertama adalah kita siapkan yang namanya cutter teman-teman ya, atau mungkin silet juga bisa teman-teman. Yang kedua adalah plastik grafting. Saya menggunakan yang khusus buat grafting seperti ini, atau teman-teman yang mungkin tidak ada bisa kalian gunakan pakai plastik es ya teman-teman. Ini teman-teman, ini kita bisa menggunakan plastik es seperti ini ya, ini juga bisa. Terus yang selanjutnya adalah saya biasanya menggunakan tisu teman-teman. Takutnya apa, nantinya kalau kita pakai cutter atau pakai pisau ada sedikit getah atau mungkin sedikit yang kotor, harus kita bersihkan, karena pada proses okulasi itu harus benar-benar steril ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah untuk bagian entres itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah batang yang masih hijau seperti ini, bisa kelihatan batang yang masih hijau seperti ini, bisa kalian gunakan, atau batang yang sudah agak coklat-coklatnya dikit, jadi ini warnanya hijau terus ada kecoklat-coklatannya dikit. Dan yang ketiga adalah batang yang sudah tua ya teman-teman, atau yang sudah berwarna coklat seperti ini ya. Contohnya ini coklat seperti itulah. Nah, dari ketiga ini bisa kita lakukan proses okulasi. Untuk tanaman yang bisa teman-teman sambung, bisa di bagian pucuk ya, atau batang seperti ini. Batang yang masih muda, batang yang pucuknya masih muda bisa kalian sambung, atau batang yang sudah tua bisa juga kalian sambung pucuk ya, atau bisa kalian lakukan sambung sisip ya seperti ini. Ini kemarin sudah saya sambung sisip jenis Gajah Pekalongan dan berhasil teman-teman. Jadi untuk teknik penyambungannya bisa kita lakukan di cabang ya, atau di batang primernya. Ini batang sekunder, ini batang primernya. Boleh kalian ditempelkan di sini, boleh kalian tempelkan di sini juga di cabangnya. Dan untuk entres itu bisa kita dapatkan dari cabang yang ke samping ini atau sekunder, atau kalian bisa dapatkan dari cabang dari tunas utama ya. Ini juga nanti akan menjadi tunas utama ini teman-teman. Bisa kalian juga lakukan dari ini. Biasanya kalau cabang-cabang yang sudah produksi biasanya agak miring ya teman-teman. Sedang untuk cabang-cabang yang utama biasanya akan lurus seperti ini. Tidak masalah. Kalian mau lakukan dari entres yang sudah tua ataupun es yang masih muda itu enggak masalah. Cuma nanti ada perbedaannya teman-teman. Perbedaannya adalah dari kecepatannya. Biasanya kalau kita sambung sisipkan batang yang sudah tua, bahkan mungkin yang sudah hampir produksi, biasanya setelah kita sambung sisip atau mungkin okulasi ya tadi ya, nanti akan keluar bunga. Sedangkan kalau cabang utama atau cabang generasi itu nanti untuk pembungaannya akan lebih lama. Tapi dua-duanya ini sama-sama bagusnya kualitasnya, hanya saja kecepatan berbunganya itu lebih cepat yang batang yang tua dan batang yang sudah berproduksi atau akan berbunga ya. Oke, kita lanjut. Saya ingin mengopulasikan tanaman jambu air ini ya. Ini adalah jenis madu deli hijau yang akan nanti saya tempelkan beberapa jenis. Ini sudah nempel jenis Gajah Pekalongan, jadi hijau dan hijau. Saya pengen nanti ada yang berwarna merah ya teman-teman.
nanti akan saya tempelkan jenis yang lainnya. Nah ini teman-teman, saya akan menempelkan entres dari jambu air jenis citra ke tanaman madu deli hijau ya teman-teman. Nanti akan saya kasih contoh untuk sambungan yang batang samping ataupun yang di batang utamanya. Dan dari entres sepanjang ini atau sebesar ini bisa kalian lihat, ini yang batang tua, ini yang batang masih muda, dan ini bagian pucuknya teman-teman. Nah ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu untuk pemotongannya nggak boleh sembarangan. Nah dari cabang segini, di sini ada 7 mata tunas yang bisa kita tempelkan. Kalau buat teman-teman yang sudah paham, yang sudah ahli, mungkin 1 mata tunas pun cukup teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mencoba, saya sarankan gunakan 2 mata tunas ini teman-teman ya. Saya bisa dapatkan 3 teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini dulu saya sambung sisip jenis Gajah Pekalongan, berhasil teman-teman, hanya menggunakan 1 mata tunas. Kali ini juga saya ingin menggunakan 1 mata tunas jenis citra, saya tempelkan di bagian atas ya teman-teman. Penyayatan di bagian sana dulu, jangan sininya dulu ya. Usahakan batangnya dulu, baru yang entresnya. Jadi kita lakukan yang namanya penyayatan pada kulit ya teman-teman, seperti ini. Terus nanti kita sisipkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tempelkan seperti itu teman-teman ya. Sini kita tutup. Untuk pengikatannya kalian bisa menggunakan plastik es ya, kalau nggak ada plastik rafting. Serta untuk pengikatannya harus rapat ya, terus arahnya ke atas teman-teman, supaya nanti tidak terkena Jadi air kurang hujan. lebih Kalau seperti ada ini hujan, teman-teman. biasanya nanti akan gagal untuk teman-teman. penyambungannya ya. Ini kalau kita tempelkan di kulitnya ya teman-teman, atau di pokok utama atau di pohon utama. Sedangkan kalau kita sambungkan di pucuk masih muda, tekniknya seperti ini teman-teman. Bagian sini teman-teman ya. Di sini kita akan sambung sisipkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan penyayatan ya teman-teman, membentuk huruf V untuk entresnya, serta dimasukkan ke sayatan yang tadi sudah saya buat. Setelah itu kita lakukan pembungkusan dengan menggunakan plastik rafting atau plastik es ya teman-teman. Habis itu kita ikat di bagian bawahnya. Jadi untuk perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Atau kalian bisa sambung pucuk di pohon atau di cabang yang sudah tua seperti ini juga bisa teman-teman. Ini nanti akan saya kasih contohnya juga. Teman-teman yang pengen melakukan teknik okulasi di bagian pucuk, baik itu batang yang masih muda ataupun yang sudah tua seperti ini, syarat yang paling wajib agar berhasil adalah ada sebagian kulit yang di bagian kanan atau bagian kiri atau bagian atas atau bawah seperti ini harus ada yang menempel teman-teman ya. Dan untuk keberhasilan dari okulasi teknik sambung sisip di bagian samping seperti ini adalah di bagian ini juga harus benar-benar menyatu teman-teman ya. Dan yang paling penting tidak boleh terkena air juga, jadi harus benar-benar rapat seperti ini teman-teman. Yang sambung pucuk pun sama, ini harus rapat seperti ini. Kita harus bungkus dengan menggunakan plastik. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, tinggal kita menunggu hasilnya teman-teman. Bisa kelihatan kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan paling lama ya teman-teman. Kalau berhasil biasanya akan muncul tunas baru seperti ini. Tapi kalau gagal biasanya akan kosong. Ini contoh yang gagal. Saya kemarin sambung sisip, tak kira sudah muncul tunas. Memang sudah muncul tunas teman-teman.
maksudnya tak kira berhasil malahan mati teman-teman. So buat teman-teman yang pengen komunikasikan tanaman jambu air, boleh menggunakan teknik sambung sisip ataupun pucuk teman-teman. Untuk kelebihan dari kombinasi tersebut, tanaman jambu air kombinasi, kita bisa mendapatkan beberapa jenis tanaman jambu air dalam satu pohon. Katakan satu pohon kita bisa dapatkan citra, gajah pekalongan, manasikana dan sebagainya. Itu nanti pas panen raya atau pas pohon tersebut mekar nanti akan berwarna-warni secara buahnya matangnya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih. Seperti itu teman-teman untuk kelebihannya. Untuk kelemahannya adalah nanti akan terjadi yang namanya mutasi karena terjadi perkawinan silang dari satu jenis ke jenis yang lain. Bisa jadi nanti ada beberapa jenis jambu air yang berbeda warnanya atau ukurannya juga mungkin akan mengalami perubahan. Contoh tanaman jambu air belros, terus terjadi mutasi yang harusnya putih kok menjadi agak merah. Akhirnya yang penemunya itu dinamakan Jack Rose, seperti itulah ya teman-teman. Itu hanya sebagian contoh para petani jambu air yang berhasil membuat jenis dengan cara sambung silang. Balik lagi, kalau kalian ingin fokus di satu pohon boleh, atau kalian kombinasikan juga boleh, tidak masalah teman-teman. Oke, untuk hari ini seperti itu dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe channel Bang Rohim, klik subscribe agar nanti saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat.